Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Kedua, sebelum mulai pembelajaran silakan pimpin dulu doanya. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue biar absen dulu ya. Rizal, Rizka, Hadir, Bu. Marta, hadir Bu. Hadir semua ya. Hadir, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau menaikkan sebuah video terlebih dahulu. Baik Bu. Silakan semua ya. Ya, Bu. Topik tertentu secara objektif. Berikan tangan pada mereka. Jadi Anda semua sudah tahu apa itu teks eksposisi? Sudah. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama yaitu memberikan informasi atau pengetahuan serta menggunakan bahasa yang baku dan berisi tentang sebuah fakta, bukan dikara-kara
membaca paragraf tersebut. Yang ketiga, menjelaskan informasi tertentu dengan harapan menambah pengetahuan dan pembaca memiliki. Terima kasih kepada Tony. Jadi, tujuan dari teks eksposisi itu dia memberitahukan dengan jelas kepada pembaca tentang suatu informasi serta membuat pembaca tertarik untuk membaca teks eksposisi tersebut. Lanjut kepada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisinya ada 3. Yang pertama yaitu ada tesis pendahuluan, yaitu berisi tentang bagian Pendahuluan. Tesis Bu. dipandang. ya, betul. Yang kedua ada argumentasi atau Isi. berisi serangkaian argumen atau alasan yang mendukung tesis tersebut. Yang ketiga ada penegasan ulang atau kesimpulan. Selanjutnya ada kaidah pembahasan teks eksposisi. Bisa boleh dibacakan? Kaidah pembahasan teks eksposisi yang pertama itu menggunakan kata-kata yang teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Yang ketiga itu menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis keterangan waktu ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda hal, namun. Terima kasih kepada Wan Rizal. Anda sudah melihat semuanya tentang teks eksposisi, mulai dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, kaidah kebahasaan. Selanjutnya, apa ada yang masih ingat? Tadi apa pengertian dari teks eksposisi? Berisi fakta, tidak kadang-kadang. Ya, betul. Berikan tepuk tangan kepada Wan Rizal. Silakan bagi menjadi 3 kelompok. Baik, Ya, ini apakah Anda paham tugasnya? Belum paham, Bu. Yang pertama tadi dia menyebutkan topik dulu. Misalnya tentang lingkungan, alam, atau pengaruh media sosial terhadap remaja. Ya, bebas. Ini bikinnya di rumah, Bu. Yang pertama yaitu tentukan dulu topik. Yang pertama itu tugasnya ada penentuan topik. Tugasnya langkah yang pertama ada penentuan topik. Anda bisa memilih bebas, misalnya tentang lingkungan, alam, atau pengaruh media sosial atau gaya hidup. Nanti pada tugas yang kedua kerjakan di rumah dan tugas ketiga juga. Pada sekarang kita hanya menentukan topik. Silakan tentukan dulu topik yang kelompok. Nanti tanya ya. Ya. Buatnya langsung di sini saja ya. Iya, Bu. Iya. Sudah paham? Silakan dikerjakan ya. Iya, Bu. Apakah sudah ditentukan topiknya? Lydia, kenapa berisik sekali? Diam ya. Iya, Bu. Kerjakan tugasnya. Jangan ketawa-ketawa. Iya, Bu. Mutiara, apa topik yang dipilih? Media sosial dan nah, bagus. Besok lanjutkan ya. Langkah 2 sama 3 ya. Akan dibagi tugasnya. Iya. Bu. Ya, ditulis ditulis tangan. Pakai pena, pakai pensil, Bu. Pena ya. Boleh tulis kaki, Bu. Tidak boleh Lydia. kita salah, Bu. Boleh.
seksual terhadap remaja. Oh, sama. Oke, ditukar saja dengan Ya. dampak penggunaan plastik sekali pakai. Bagus. Besok dilanjutkan pembuatannya langkah 2 dan 3. Pada minggu depan akan ikut lagi ya. Ya, Bu. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa buat tugasnya ya. Iya, Bu. Dan dapat kita simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Bu. Silakan kepada Ranti. Baiklah, eksposisi menurut pembelajaran kita pada hari ini mengenai eksposisi yang merupakan jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan, atau mengemukakan pendapat serta argumen penulis terhadap suatu isu. Ya, Bu. Ya, betul. Bagus. Jadi apa yang dikatakan Ranti tadi, teks eksposisi ini merupakan jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu informasi. Ciri utama teks ini dia bersifat objektif. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan kita pada hari ini. Ketua silakan tutup dulu pembelajarannya. It's time. Almakala. Lalu